Hai semuanya, apa kabar? Masih tetap di Riol's Channel. Di video kali ini saya akan membuat mini caramel cake atau bolu sarang semut non-imut. Di resep ini saya tidak menggunakan oven dan menggunakan takaran gelas. Simak videonya hingga selesai. Ingat selalu untuk like, subscribe, dan juga komen. Ingat juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menonton. Hal pertama yang akan saya lakukan untuk membuat mini caramel cake adalah mengkaramelkan gula. Siapkan wajan atau kuali, bisa juga panci. 2 gelas gula pasir. Di sini saya menggunakan takaran gelas kopi. Ini gelas pertama. Gunakan api kecil. Gelas kedua. Gulanya ini tidak perlu kita aduk-aduk, cukup digoyangkan sesekali saja. Tampak di sini gula pasir mulai mengkaramel, tetap digoyang-goyangkan seperti ini. Kita tunggu hingga mengkaramel semuanya. Gula pasirnya sudah mengkaramel semua, kemudian kita aduk perlahan, tetap menggunakan api kecil. Kemudian masukkan 2 gelas air panas. Gelas yang saya pakai di sini masih gelas yang sama, yaitu gelas yang biasa untuk pakai minum kopi atau gelas kopi. Masukkan perlahan. Masih gelas pertama. Gelas kedua. Terus diaduk hingga gula karamelnya larut. Air karamel gulanya sudah mendidih, jadi tidak ada lagi gula karamel yang mengendap dan bergerindil. Kemudian kita angkat, sisihkan, dan juga dinginkan. Selanjutnya saya akan mempersiapkan bahan kering untuk mini caramel cake. Siapkan wadah, 1 gelas penuh tepung terigu, penuhnya rata. Saya masih menggunakan gelas kopi. Satu gelas mujung tepung tapioka. Di sini saya masih menggunakan takaran gelas yang sama, yaitu gelas kopi. Kalau tepung terigunya tadi 1 gelas rata, tepung tapiokanya 1 gelas mujung. Setengah sendok makan baking soda, setengah sendok makan baking powder. Campurkan semua bahan kering untuk mini caramel cake atau bolu sarang semut hingga semuanya tercampur rata. Inilah air karamel dari 2 gelas gula dan 2 gelas air yang saya buat di awal tadi. Air karamelnya sudah dingin dan siap untuk digunakan. Setelah bahan basah dan bahan keringnya siap, saatnya kita untuk mencampur. Siapkan wadah dengan ukuran yang lebih besar. Pecahkan 4 butir telur. Pastikan telurnya dalam kondisi baik dan suhu ruang. Kocok. Untuk membuat mini caramel cake,
Telurnya cukup terkocok seperti ini saja. Kemudian kita masukkan air karamelnya sedikit demi sedikit. Kita campurkannya bertahap secara berganti. Setelah air karamel cake, kemudian kita masukkan tepung terigu. Setelah air karamel, kita masukkan bahan kering, tepung-tepungan yang tadi, sedikit demi sedikit juga. Aduk secara merata. Air karamelnya kembali. Bahan kering. Kocok kembali hingga semua tercampur rata. Kembali masukkan air karamel. Bahan kering. Ini sudah semuanya masuk, teman-teman. Aduk hingga semua tercampur rata. Setengah gelas minyak sayur atau minyak goreng. Di sini saya masih tetap menggunakan gelas yang sama, yaitu gelas untuk kopi. Jika teman-teman enggan menggunakan minyak sayur atau minyak goreng, teman-teman bisa menggunakan mentega atau margarin yang sudah dicairkan. Setengah gelas susu kental manis coklat, masih gelas yang sama juga. Jika teman-teman tidak ada yang kalengan, teman-teman bisa menggunakan 4 bungkus susu kental manis yang sasetan. Aduk rata, pastikan tidak ada bahan yang bergerindil. Setengah sendok makan essence vanili bubuk juga bisa. Adonan mini caramel cake-nya sudah selesai, siap untuk dipanggang. Selanjutnya, panaskan panggangan. Di sini saya menggunakan panggangan atau cetakan dengan model seperti ini. Cetakan ini biasa dipakai untuk membuat kue apem atau kue carabikang dan lain-lainnya. Kita panaskan selama 10 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Ingat selalu bagian bawah panggangan dialasi dengan apapun yang teman-teman punya. Di sini saya menggunakan saringan panci yang sudah usang. Setelah 10 menit, cetakan yang untuk memanggang mini caramel cake-nya sudah panas. Olesi dengan menggunakan margarin. Jika teman-teman ingin menggunakan minyak sayur atau minyak goreng juga bisa. Sebelum dituangkan ke cetakan, sebaiknya adonannya kita aduk terlebih dahulu untuk menghindari bahannya mengendap. Tuangkan adonan mini caramel cake ke dalam cetakan, jangan terlalu penuh agar tidak ada bahan yang
luber keluar. Setelah itu kita biarkan dulu hingga ada gelembung-gelembung kecil yang muncul di bagian permukaan mini caramel cake. Jika sudah muncul gelembung-gelembung kecil seperti ini, tandanya mini caramel cake-nya mulai bersarang. Saya beri topping di bagian atasnya. Di sini saya beri kacang sangrai yang sudah dicacah atau dihaluskan secara kasar. Jika teman-teman ingin menggunakan topping lain seperti keju, almond, atau coklat juga bisa. Kemudian tutup, kita panggang hingga mini caramel cake-nya matang. Setelah 10 menit, mini caramel cake-nya sudah matang. Tandanya jika sudah matang adalah bagian pinggirnya sudah berongga dan mudah untuk dilepas seperti ini. Mini caramel cake-nya siap untuk diangkat dan dikeluarkan dari cetakan. Oles kembali cetakan dengan menggunakan margarin. Lakukan kembali hal yang sama seperti di awal hingga semua adonan mini caramel cake-nya habis. Mini caramel cake atau bolu sarang semut yang imut sudah selesai. Inilah hasilnya. Untuk satu resepnya saya bisa mendapatkan 24 buah. Akan saya coba. Inilah hasilnya teman-teman. Manisnya pas, matangnya merata walaupun menggunakan panggangan yang seadanya. Bolu karamelnya juga bersarang. Kenyalnya juga dapat. Pokoknya enak, patut dicoba di rumah. Terima kasih sudah menonton video Riols hingga selesai. Ingat selalu untuk like, subscribe, dan juga komen. Ingat juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video Riols berikutnya.